Oke, minasan, sekarang kita masuk ke Marugoto 1, topik 2 untuk buku Rikai. Yang pertama, topikku ni watashi, saya. Kita akan belajar dozo yoroshiku, senang berkenalan dengan Anda. Pada pelajaran 3, dozo yoroshiku, senang berkenalan dengan Anda. Kalimat dasar yang akan kita pelajari di sini ada 3. Yang pertama, watashi wa kara desu. Watashi wa kara desu. Kalimat yang kedua, watashi wa nihongo ga dekimasu. Watashi wa nihongo ga dekimasu. Kalimat yang ketiga, watashi mo engineer desu. Watashi mo engineer desu. Pada bagian ini kita sudah masuk ke tata bahasa yang satu atau bumpo. Kita akan belajar partikel wa dan des. Wa dan des. Selanjutnya untuk partikel ga dekimasu. Ga dekimasu. Dan partikel terakhir kita akan belajar mo. Des. Mo. Oke, langsung ke pembahasan berikut. Target kita dalam pembelajaran ini yaitu pertama, salam apa yang diucapkan ketika baru pertama kali bertemu dengan seseorang. Yang kedua, apa yang Anda bicarakan dengan orang yang baru pertama kali bertemu. Ini target kita ya. Sebelum masuk ke latihan soal, aku bahas dulu mengenai kuni, hito, kotoba. Kuni adalah negara, hito, orang, kotoba, bahasa. Kuni, hito, kotoba. Di sini ada 3 tabel, 1 kuning, 2 hito, 3 kotoba. Untuk kuningnya apa? Negaranya, hitonya atau orangnya, nani-nani jing. Nani-nani jing. Di belakangnya ditambah jing, maka akan menjadi orang titik-titik. Untuk kotoba atau bahasanya, nani-nani go. Nani-nani go. Nama negara atau bahasa ditambah go, artinya akan berubah menjadi bahasa titik-titik. Bahasa titik-titik. Langsung aja lihat contohnya seperti nomor 1, nihon. 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 Negaranya Nihon. Orangnya disebut dengan Nihon Jing. Nihon Jing. Orang Jepang, bahasanya disebut Nihongo. 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 Bahasa Jepang. Lanjut. Indonesia. Indonesia. Kuni wa Indonesia, hito Indonesia jing. Indonesia jing. Indonesia jing. Orang Indonesia. Kotobanya Indonesia go. Indonesia go. Indonesia go. Bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk kuningnya Amerika. Amerika, hitonya Amerika jing. Amerika jing. Untuk kotobanya ego.
ego. Nah, bahasa Amerika adalah menggunakan bahasa Inggris ya, jadi disebutnya ego, bukan Amerikago. Amerikago nggak ada. Jadi untuk negara yang menggunakan bahasa Inggris bilangnya adalah ego. Ego. Untuk selanjutnya negara Kangkoku. Kangkoku. Kangkoku, negara Korea Selatan. Korea Selatan untuk orangnya disebut Kangkokujing. Kangkokujing. Orangnya disebut Kangkokujing. Kotoba Kangkokugo. Kangkokugo memakai bahasa Korea. Negara yang terakhir China, Chugoku. Chugoku. Hitonya disebut Chugokujing. Chugokujing. Dan kotobanya menggunakan Chugokugo. Chugokugo. Dan negara-negara yang lainnya juga sama. Untuk negaranya orangnya disebut Nani-nani Ching, dan kotobanya disebut Nani-nani Go. Nani-nani Go. Sampai sini paham ya minasan? Kita langsung latihan. 第3課どうぞよろしく。1、文字と言葉。1、聞いてチェックしましょう。 Untuk yang pertama, ini kita akan belajar pemahaman huruf dan kata. Kite cheku shimashou. Dengarlah dan dicek kembali. Untuk yang pertama ini aku kasih contoh nomor 1. Minasang dengar bersama audio berikut. 1. Nihongo. Tadi dia bilangnya Nihongo. Sekali lagi. 1. Nihongo. Karena dia bilangnya Nihongo, maka di buku Minasang ditulis Nihongo. Jawaban yang benarnya adalah Nihongo atau bahasa Jepang. Langsung ke nomor 2. 2. ドイツ語。2. ドイツ語。3. 中国語。3. 中国語。4. アラビア語。4. アラビア語。5. 韓国語。5. 韓国語。6. 英語。6. 英語。 Oke, sekian untuk latihannya. Di sini aku nggak akan kasih lagi kunci jawabannya seperti video sebelumnya. Kunci jawabannya nanti akan dikirim melalui email. Langsung aja ke latihan nomor 2. 2、聞いてチェックしましょう。 Kite cek kushimashou. Dengarlah dan dicek kembali. Untuk yang pertama, di sini ada kotoba atau kosakata. Kita baca bareng-bareng dulu. Gakuse, kyoshi, shufu, kaishain, komuin, engineer. Nanti kosakata yang di atas ini kita cocokkan dengan gambar yang ada di sini. Contohnya nomor 1, kita dengar audio berikut. 1、会社員。 Karena dia sebutnya adalah kaishain yang D, maka di buku Minasang
tulislah jawabannya D. Untuk yang nomor 2 sampai nomor 6, minasang bisa dengarkan dan jawab. 2、教師。3、学生。4、主婦。5、公務員。6、エンジニア。 Sekali lagi aku putarin audionya. 2、教師。3、学生。4、主婦。5、公務員。6、エンジニア。 Untuk latihan nomor 3, dorega chigaimasu ka? Dore itu yang mana? Chigaimasu artinya salah. Dorega chigaimasu ka? Manakah yang salah? Di sini ada soal nomor 1 sampai nomor 4. Di sini setiap nomornya ada 4 kosakata. Dari 4 kosakata ini ada 1 kosakata yang tidak sesuai dengan klasifikasi teman-temannya. Contohnya nomor 1, Chugoku, Kankoku, Doitsu, Engineer. Yang berbeda di sini Chugoku, Kankoku, Doitsu, Engineer. Dari keempat kosakata ini yang beda sendiri adalah engineer. Kenapa engineer beda sendiri? Karena ketiganya adalah nama negara, sedangkan engineer sendiri adalah nama profesi. Jadi di buku minasang bisa ditulis nomor 1 jawabannya engineer. Kita cari yang salah. Untuk yang nomor 2 dan nomor 4 sampai nomor 4, minasang bisa mengerjakan. Sebelumnya kita baca dulu kotoba atau kosakata apa saja yang terdapat di dalamnya. Chugokugo, Gakusei, Arabiago, Eigo. Nomor 3, Egypto, Kaishain, Shufu, Kyoshi. Yang nomor 4, Australia, Igirisu, Amerika, Nihon. Satu lagi, minasang, ketika minasang jawab jawaban yang mana yang salah, di situ minasang juga kasih alasannya kenapa jawabannya itu salah. Seperti yang ini tadi nomor 1, dia tidak sama dengan teman-temannya yang lain adalah nama negara, sedangkan engineer adalah nama profesi. Begitu pula nomor 2, 3, dan 4. Masing-masing cari yang salah dan kasih tahu kenapa itu salah. Untuk latihan yang keempat, minasang di sini kalau ada tanda bintang seperti ini, itu artinya latihan yang minasang harus kerjakan dan tulis pada buku minasang. Untuk latihan yang keempat, dore ga tadashi desu ka? Dore ga tadashi desu ka? Tadashi adalah benar, dore yang mana? Dore ga tadashi desu ka? Manakah yang benar? Untuk nomor 1, kita lihat di sini ada gambar seperti ini dan ada 3 pengucapan atau kosakata. Di sini menurut gambar yang ini mana yang paling benar? Jawabannya minasang bisa tulis di buku minasang karena ini adalah jawaban yang benar adalah A, yaitu kyoshi. Maka tulislah A pada buku minasang. Karena di sini pelafalan ini kiyoshi, kiyoshi. Ini salah ya. O-nya, yo-nya harusnya kecil. Yo kecil, kyo, kyoshi. Yang ini juga salah, kyotsushi. Kyotsushi. Salah ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah A. Maka A bisa ditulis di dalam buku minasang. Minasang bisa mengerjakan untuk nomor 2, 3,
dan 4 juga. Go. 聞いて書きましょう。聞いて書きましょう。書きます。書きましょう。Tulislah. Dengarlah dan tulislah. Contohnya seperti nomor 1. 1. 学生 Dia bilangnya tadi gakusei. Maka di buku Minasang tulislah jawabannya gakusei. Untuk nomor 2 sampai nomor 5 Minasang bisa kerjakan setelah mendengar audio berikut. 2. 会社員 3. 主婦 4. 日本語 5. ドイツ語 Sekali lagi. 2. 会社員 3. 主婦 4. 日本語 5. ドイツ語 2. 会話と文法。1. 聞きましょう。 Yang berikutnya, kaiwa to bumpo. Kaiwa, percakapan, bumpo, tata bahasa. Nah, sekarang kita udah masuk ya tata bahasa. Kikimasho. Di sini situasinya ada Karasang, Karasang, dan Kimsang, Kimusang. Kimsang dan Karasang sedang bercakap-cakap. Kita dengar dulu sebelumnya percakapan mereka. はじめまして、キムです。どうぞよろしく。カーラです。はじめまして。どうぞよろしく。カーラさん、お仕事は何ですか？私は学生です。キムさんは先生ですか？いいえ、先生じゃないです。学生です。 Jadi mereka bercakap antara Kimusang dan Karasang. Kimusang, hajimemashite. Kimu desu. Douzo yoroshiku. Dan Kara menjawab, Kara desu. Hajimemashite. Douzo yoroshiku. Dijawab lagi oleh Kim. Karasang, oshigoto wa nan desu ka? Dan Kara menjawab, Watashi wa gakusei desu. Kimu-san wa sensei desu ka? Dijawab oleh Kimu, Iie, sensei janai desu. Gakusei desu. Percakapan ini kira-kira Minasang tahukah maksudnya? Yang pertama, hajimemashite. Perkenalkan, hajimemashite pada salam pertama kali bertemu, orang biasanya menyebutkan hajimemashite. Kimu desu. Saya adalah Kimu. Douzo yoroshiku. Senang berkenalan dengan kamu. Kara desu. Hajimemashite. Douzo yoroshiku. Dijawab dengan hal yang sama oleh Kara-sang. Lalu Kimu-sang menjawab, Kara-sang, oshigoto wa nan desu ka? Oshigoto wa nan desu ka? Kimu-sang bertanya kepada Kara-sang, Kara-sang, pekerjaannya apa? Watashi wa gakusei desu. Gakusei. Saya adalah siswa. Kimu-san wa sensei desu ka? Ketika kita ingin bertanya kepada orang, Kimu-san, itu seperti
kita lagi mikir juga bisa pakai ano. Kimu-san wa sensei desu ka? Sensei desu ka? Apakah Kimu-san adalah guru? Iye, sensei janai desu. Bukan, saya bukan guru. Gakusei desu. Yang benarnya saya adalah gakusei atau murid. Kita dengar sekali lagi ya. はじめまして、キムです。どうぞよろしく。カーラです。はじめまして。どうぞよろしく。カーラさん、お仕事は何ですか？私は学生です。キムさんは先生ですか？いいえ、先生じゃないです。学生です。Kimu-san dan Kara-san pertama kali bertemu, saling menyebutkan nama, setelah itu saling bertanya apakah pekerjaannya, dan Kara-san bertanya kepada Kimu-san apakah benar Kimu-san adalah guru. Dijawab oleh Kimu-san, bukan, saya bukan guru, tapi saya adalah murid. Sekali lagi kita dengarkan bersama. はじめまして、キムです。どうぞよろしく。カーラです。はじめまして。どうぞよろしく。カーラさん、お仕事は何ですか？私は学生です。キムさんは先生ですか？いいえ、先生じゃないです。学生です。Di sini ada tugas untuk Minasang. Minasang posisi diri Minasang apabila yang pertama Minasang berbicara dengan Carla menggantikan Kim. Jadi Minasang jadi Kimnya dan berbicara dengan Carla. Dan yang kedua, posisikan Minasang sebaliknya. Minasang berbicara dengan Kim dan Minasang sebagai Carla. Jadi dibalik, Minasangnya sebagai Carla dan berbicara dengan Kim-sang. Di bagian ini rekamlah dan kirimlah kepada kami. Sebelum masuk ke bumpo atau tata bahasa, sebelumnya aku mau menjelaskan tentang partikel. Apa sih partikel itu? Nah, dalam bahasa Jepang, di belakang kata benda yang ada dalam kalimat, ada yang disebut dengan partikel. Biasanya, partikel tersebut berfungsi untuk menerangkan arti gramatikal dari kata benda di dalam kalimat. Contohnya di sini, watashi wa toshokan de nihongo o benkyou shimasu. Di sini partikelnya ada wa, ada de, dan ada o. Kalau diartikan, saya belajar bahasa Jepang di perpustakaan. Watashi wa, saya, toshokan, perpustakaan, nihongo, bahasa Jepang, benkyou itu sebenarnya kata benda, kalau ditambahkan shimasu menjadi kata kerja, benkyou shimasu, belajar. Contohnya di sini, wa menunjukkan topik atau subjek kalimat. Jadi topiknya adalah watashi. Di sini wa berfungsi untuk menjelaskan topik yang di depannya, watashi. Dan de di sini menunjukkan tempat di mana aktivitas atau kegiatan dilakukan. Di kalimat ini menunjukkan belajarnya di mana. Jadi D di sini berfungsi untuk menerangkan tempat terjadinya kejadian tersebut di mana. Karena dia belajarnya di Toshokan, jadi Toshokan de Nihongo o menunjukkan objek langsung. Di sini menunjukkan apa yang dipelajari. Benkyou shimasu. Kalau predikat pada bahasa Jepang selalu ada di belakang. Kata kerja selalu ada di belakang.
Jadi dia menjelaskan kalau sedang belajar bahasa Jepang. Maka di sini menggunakan partikel o. Untuk kejelasan partikel-partikel ini nanti akan kita bahas satu persatu di dalam pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan bumpo atau pola kalimat. Di sini aku warnain merah yang artinya penting. Jadi pola kalimat bahasa Jepang untuk yang sekarang pertama kita akan belajar pola kalimat dengan menggunakan partikel wa dan akan disandingkan dengan des untuk bentuk positifnya. Untuk bentuk negatifnya wa disandingkan dengan janai des. Untuk tanda tanya kalimat pertanyaan akan disandingkan dengan deska, deska atau nandeska, nandeska. Di sini aku akan menjelasin satu persatu. Yang pertama untuk penggunaan wa dan des. Partikel wa menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik kalimat. Kata sebelumnya adalah topik kalimat. Jadi nani nani wa, nani nani des. Kata sebelum dari wa ini yang di depan wa adalah topik dari kalimatnya. Si pembicara memakai wa untuk hal yang mau dibicarakannya. Kemudian selanjutnya membuat kalimat dengan menambahkan berbagai deskripsi di belakangnya. Jadi kata pertama sebelum wa ini yang menjadi fokus, kemudian di belakangnya akan menjelaskan. Contohnya seperti ini. Nomor 1, watashi wa, di sini fokusnya adalah watashi. Watashi wa Yuri des. Saya Yuli. Tanaka-san wa, fokusnya adalah Tanaka-san. Kaishain des. Pegawai. Tanaka-san, pegawai. Fokusnya adalah Tanaka-san dan menjelaskan kalau Tanaka-san itu adalah pegawai. Paling gampang di sini minasang ingat wa bisa diartikan juga dengan adalah. Adalah. Jadi watashi wa Yuri des. Saya adalah Yuli. Tanaka-san wa kaishain des. Tanaka-san adalah kaishain atau pegawai. Itu untuk yang wa. Untuk penggunaan des sendiri, kata benda yang diikuti oleh des menjadi predikat. Des menyatakan maksud, penilaian, dan kepastian. Juga menunjukkan sikap sopan terhadap lawan bicara. Jika des dalam kalimat negatif atau waktu lampau, maka bentuknya akan berubah. Untuk des di sini, kita akan belajar kalimat negatifnya janai des. Janai des. Untuk bentuk lampaunya bukan di bagian sini kita akan belajar, tapi nanti di sini kita belajar dulu bentuk negatif. Sebenarnya untuk bentuk negatif dari des bisa juga ja arimasen. Dalam percakapan sehari-hari sering digunakan ja arimasen atau janai des. Cuma kali ini kita akan ngebahas lebih dalamnya adalah janai des. Tapi kalau misalnya dalam pidato yang resmi atau bahasa tertulis bisa menggunakan dewa arimasen. Dewa arimasen. Itu untuk bahasa tulis atau pidato. Nah, untuk yang kita pelajari kali ini yaitu janai des untuk percakapan sehari-hari. Contohnya, watashi wa gakusei janai des. Kalau sudah pakai janai des berarti artinya bukan. Watashi wa gakusei janai des. Saya bukan gakusei, bukan siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, untuk kalimat tanya dengan menggunakan partikel ka. Partikel ka menyatakan perasaan ketidakpastian atau heran si pembicara. Dengan memakai ka pada akhir kalimat, maka dapat membuat kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya menyertai intonasi naik pada akhir kalimat. Desu ka? Nan desu ka?
Kalimat tanya untuk menanyakan ya atau tidak tentang isi kalimat tanpa mengubah susunan kata-kata membuat kalimat dengan membubuhi k pada akhir kalimat. Kalimat tanya ini menanyakan apakah benar atau tidak isi kalimat, dan jika benar menjawab dengan memakai hai, jika salah menjawab dengan iye. Contohnya seperti ini ya. Kimura-san wa Indonesia jin desu ka? Karena bisa saja kalimat ini misalnya tidak menggunakan ka, Kimura-san wa Indonesia jin desu. Itu dia menyatakan bahwa Kimura-san adalah Indonesia jin. Tapi kalau misalnya dia bertanya, apakah Kimura-san adalah orang Indonesia, tinggal ditambahin ka di belakangnya, menjadi kalimat tanya, yaitu Kimura-san. Kimura-san wa Indonesia jin desu ka? Iye, Kimura-san wa Indonesia jin ja arimasen. Pakai yang ini ya. Bentuk negatif, Kimura-san wa Nihonjin desu. Bisa dijawab seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Kimura-san wa Indonesia jin desu ka? Apabila jawabannya iya, hai, Kimura-san wa Indonesia jin desu. Tapi apabila jawabannya Kimura-san bukan orang Indonesia, minasan bisa menjawab dengan iye, Kimura-san wa Indonesia jin janai desu. Paham ya sampai sini? Untuk yang nomor 4 ini, kalimat tanya dengan kata tanya. Bagian ini yang ingin ditanyakan diganti dengan kata tanya dan dibubuhkan dengan ka di belakangnya. Seperti ini udah ada kata tanya, yaitu nan. Nan itu dari kata tanya nani. Nan desu ka? Nan desu ka? Nani wa nan desu ka? Oshigoto wa oshigoto. Sebenarnya dari kata shigoto, supaya lebih sopan ditambahlah o di depannya. Oshigoto wa nan desu ka? Pekerjaannya apa? Untuk strukturnya sendiri, ini sama yang nomor 1 sampai nomor 4. Di sini strukturnya seperti ini. Noun, N1 artinya noun, yaitu kata benda pertama, wa, kata benda kedua, dengan ditambahkan des, janai des, desu ka? Apabila kata benda yang pertama sudah diketahui, maka yang ini bisa di skip, minasan langsung ke kata benda yang kedua dan dibubuhin des, janai des, atau desu ka. Nah, di sini minasan supaya bisa ngecek minasan paham atau tidak, di sini ada kalimat dari nomor 1 sampai nomor 7. Minasan tolong dirubah. Di sini ada suruhannya, Nihongo ni yakushite kudasai. Minasan dengan menggunakan pola kalimat 1 sampai 4 di sini merubah kalimat yang 1 sampai 7 di sini menjadi bahasa Jepang. Ni no 1. Kikimashou. Kikimashou, dengarkanlah. Untuk yang pertama, kiite erabimashou. Dengarkan dan pilihlah dari jawaban yang benar. Aku kasih contoh untuk yang jawaban yang pertama. Kita dengar dulu percakapan berikut. 1. キムさんは先生ですか? いいえ、先生じゃないです。学生です。 Yang pertama tadi, Kimu-san, sensei desu ka? Iye, sensei janai desu. Gakusei desu. Jawaban yang benarnya adalah B. Maka minasan bisa tulis di buku minasan, jawaban yang benar adalah B. Untuk nomor 2 dan nomor 3 dan 4 akan ada audio percakapan, minasan bisa dengar dan jawab pertanyaan yang benar. 2. カーラさんは先生ですか? いいえ、先生じゃないです。学生ですよ。 3.
すみません。ヤンさんは中国人ですか？いいえ、中国人じゃないです。マレーシア人です。4、田中さんは会社員ですか？はい、そうです。会社員です。2-2、聞いてチェックしましょう。Cekuste erabimasyo. Pilihlah. Contoh yang nomor 1. 1、中国語です。日本語じゃないです。Tadi dia bilangnya Chugokugo desu. Nihongo janai desu. Chugokugo desu. Ini yang pada gambarnya adalah tulisan China, bukan bahasa Jepang. Jadi jawaban yang benar adalah B, maka di dalam buku Minasang tulis jawaban yang benar B. Untuk nomor 2 sampai nomor 4, di sini sambil mendengarkan Minasang jawab mana yang benar. 2、日本語じゃないです。韓国語です。3、フランス語です。英語じゃないです。4、英語じゃないです。ドイツ語です。Sekali lagi. 2、日本語じゃないです。韓国語です。3、フランス語です。英語じゃないです。4、英語じゃないです。ドイツ語です。3、会話と文法。1、聞きましょう。Kita masuk ke pembelajaran Kaiwa to Bumpo. Kaiwa percakapan dan Bumpo tata bahasa. Kikimasyo, dengarkan. Mari kita dengarkan percakapan antara Noda-sang dan Kara-sang. カーラさん、お国は？フランスです。野田さんはフランス語ができますか？いいえ、できません。カーラさんは日本語ができますか？はい、少しできます。Di sini Minasang coba temukan bumpo apa yang ada di sini, partikel baru yang kita dapat di sini. Tadi di sini pertama Noda-sang bertanya kepada Kara-sang, Kara-sang, okuni wa? Negaranya dari mana? Kara-sang menjawab, Furansu desu. Lalu dia bertanya kembali kepada Noda-sang, Noda-sang wa Furansu go ga dekimasu ka? Furansu go ga dekimasu ka? Ya benar, ini adalah bumpo atau partikel yang baru akan kita pelajari. Ga dekimasu ka? Apakah bisa? Karena di sini ditambahkan ka, maka ini adalah kalimatannya. Furansu go ga dekimasu ka? Apakah bisa bahasa Prancis? Subjeknya adalah Noda-sang ya. Noda-sang, Furansu go ga dekimasu ka? Dijawab oleh Noda-sang, iie dekimasen. Iie dekimasen. Dekimas itu artinya bisa. Kalimat tanyanya, dekimasu ka? Apakah bisa? Sedangkan untuk menyatakan kalau dia tidak bisa, iie dekimasen. Tidak bisa. Kara-sang wa nihongo ga dekimasu ka? Lalu Noda-sang bertanya lagi kepada Kara-sang, apakah Kara-sang bisa bahasa Jepang? Dekimasu ka? Nihongo ga dekimasu ka? Hai, sukoshi dekimasu. Lalu Kara-sang menjawab, iya, sukoshi, sedikit, dekimasu. Bisa sedikit, saya bisa sedikit. Kita
Kita dengarkan sekali lagi percakapan antara Noda-san dengan Kara-san. カーラさん、お国は？フランスです。野田さんはフランス語ができますか？いいえ、できません。カーラさんは日本語ができますか？はい、少しできます。 Oke, aku akan putarkan sekali lagi audionya. Minasang bisa sambil ikutin pembicaraan antara Noda-san sama Kara-san. Ini yang disebut dengan latihan shadowing. Sekali lagi. カーラさん、お国は？フランスです。野田さんはフランス語ができますか？いいえ、できません。カーラさんは日本語ができますか？はい、少しできます。 Oke, karena Minasang udah latihan, di sini aku minta tolong sama Minasang rekam lagi suara Minasang dan kirim kepada kami rekaman suaranya percakapan antara Noda-san dan Kara-san. Oke, Minasang, sekarang kita masuk ke bumpo atau tata bahasa. Sekarang kita masuk ke tata bahasa ga dekimasu. Ini tadi keluar dalam percakapan Kara-san dan Noda-san. Untuk pola kalimat positif, nani nani wa, nani nani ga dekimasu, yang artinya bisa atau dapat. Saya bisa, saya dapat. Untuk pola negatifnya, nani nani wa, nani nani ga dekimasen, ga dekimasen. Saya tidak bisa. Untuk pola kalimat bertanya, nani nani wa, nani nani ga dekimasu ka, dekimasu ka, apakah bisa, apakah bisa. Untuk penjelasan partikel ga sendiri, ga dekimasu itu yang artinya dapat. Dekimasu adalah kata kerja yang menunjukkan hal yang dapat dilakukan atas kemampuan yang dimiliki orang itu atau aksi yang memungkinkan dengan kondisi itu. Objek untuk dekimasu ditunjukkan dengan ga. Jadi ini sepaket ya Minasang. Dan isi kemampuan atau kemungkinan ditunjukkan dengan kata benda. Di sini diisi dengan kata benda atau kata kerja bentuk kamus. Nah, untuk yang kedua, kata kerja bentuk kamus bisa ditambahkan dengan koto. Tapi untuk kata kerja bentuk kamus kita belum belajar. Sekarang kita fokus diisi dengan kata benda. Nani nani wa, nani nani ga dekimasu. Di sini kata benda. Untuk kata benda yang bersifat aksi seperti unteng, kaimono, ski, dansu, itu bisa dimasukkan juga. Tapi untuk pada bab ini kita akan belajar kata benda yang menunjukkan keterampilan, yaitu nihongo ga dekimasu, eigo ga dekimasu, chugoku ga dekimasu, kankoku ga dekimasu. Keterampilan di sini kita runcingkan untuk bahasa dulu ya Minasang. Jadi sekarang kita belajar ga dekimasu yang menunjukkan bisa untuk keterampilan bahasa. Strukturnya seperti ini: orang, wa, kata benda orang, wa, kata benda bahasa, ga dekimasu. Kalau bisa, ga dekimasen. Kalau tidak bisa, kalau ingin bertanya, ga dekimasu ka? Nah, contohnya seperti ini. Watashi wa nihongo ga dekimasu. Misalnya nihongonya dihapus. Watashi wa, misalnya saya bisa bahasa Korea. Watashi wa kankokugo ga dekimasu. Atau saya bisa bahasa Inggris. Watashi wa eigo ga dekimasu. Untuk mengungkapkan kalau saya tidak bisa, watashi wa eigo ga dekimasen. Saya tidak bisa bahasa Inggris, atau egonya diganti dengan bahasa lain seperti bahasa China, watashi wa chugoku go ga dekimasen. Nah, kalau mau bertanya,
kepada lawan bicara kita. Misalnya Kimura-san sedang berbicara dengan Kimura-san. Kimura-san wa Nihongo Indonesia go ga dekimasu ka? Indonesia go ga dekimasu ka? Apakah Kimura-san bisa bahasa Indonesia? Jawabnya bisa hai atau iye. Apabila jawabannya hai, hai Indonesia go ga dekimasu. Apabila jawabannya iye, berarti tidak bisa. Iye Indonesia go ga dekimasen. Paham ya minasang? Nah, saya anggap minasang udah paham dan saya mau minta tolong sama minasang di sini. Nihongo ni yakushite kudasai. Yang pertama, saya bisa bahasa China. Yang kedua, ada percakapan, Pak Noda apakah bisa bahasa Prancis? Jawabannya tidak, saya tidak bisa. Dan yang ketiga, Carla apakah bisa bahasa Jepang? Jawabannya, ya, bisa sedikit. Kikimashou. Untuk latihan ketiga, kikimashou, dengarkan dan pilih jawaban yang benar. Untuk yang di sini kita akan nyocokin orang-orang yang ada di sini, yaitu Kara-sang, Kim-sang, Yang-sang, dan Noda-sang. Kira-kira mereka bisa bahasa apa saja dalam percakapan ini? Contohnya nomor 1 dulu, Kara-sang. 1、カーラさんは日本語ができますか？はい、少しできます。Kara-sang wa nihongo ga dekimasu ka? Hai, sukoshi dekimasu. Tadi Kara-sang bisa bahasa Jepang ya, Nihongo. Di sini pilihannya Nihongo, Eigo, Chugokugo, dan Arabiago. Karena Kara-sang bisa Nihongo, maka jawabannya adalah A, Nihongo. Nanti bisa dengar juga percakapan selanjutnya untuk nomor 2, 3, dan 4. 2、キムさんは何語ができますか？英語ができます。日本語も少しできます。 Jadi dia bisa 2 bahasa ya. Di sini ada jawabannya bisa 2 bahasa, bisa ditulis 1, 2. Lanjut ke nomor 3. 3、ヤンさんは日本語ができますか？はい、できます。中国語もできます。4、野田さんは何語ができますか？私ですか。私は英語とアラビア語ができます。そうですか。すごいですね。 Bisa didengarkan sekali lagi, Minasan. 2、キムさんは何語ができますか？英語ができます。日本語も少しできます。3、ヤンさんは日本語ができますか？はい、できます。中国語もできます。4、野田さんは何語ができますか？私ですか。私は英語とアラビア語ができます。そうですか。すごいですね。 Oke, Minasan udah mendengarkan percakapannya dan udah mengisi juga kotak yang kosongnya. Kira-kira mereka ini bisa bahasa apa saja tadi. Dan sekarang saya juga mau nanya, Minasan bisa bahasa apa saja? Minasan wa nanigo ga dekimasu ka? Bisa ditulis di buku Minasan dan nanti bisa dikirim ke kita. 4、会話と文法。1、聞きましょう。 Ya, sekarang kita masuk ke kaiwa to bumpo. Kaiwa percakapan dan bumpo pola kalimat. Sebelumnya kita dengar dulu percakapan antara Sato-sang dan Shin-sang. Di sini ada skripnya, Minasan juga bisa ikut bareng-bareng. お仕事は何ですか？
エンジニアです。そうですか。私もエンジニアです。そうですか。Jadi, Sato-sang bertanya kepada Shin-sang, Oshigoto wa nan desu ka? Oshigoto. Pekerjaannya apa? Dan Shin-sang menjawab, engineer desu. Engineering atau teknisi. Sato-sang menanggapi dengan so desu ka. So desu ka. Di sini penggunaan so desu ka ketika mendapatkan informasi baru, ekspresi ini digunakan untuk menyatakan telah mengerti. Diucapkan dengan intonasi menurun. So desu ka. Lanjutan dari kalimat Sato-sang tadi, watashi mo engineer desu. Watashi mo engineer desu. Mungkin minasang ada yang juga sudah tahu, di sini ada pola kalimat baru, partikel baru, yaitu mo. Mo. Watashi mo engineer desu. Mo di sini artinya saya juga. Jadi di sini jawabannya akan sama dengan Shin-sang. Shin-sang karena engineering, maka watashi mo saya juga engineering. Dan ditanggapi lagi dengan Shin-sang so desu ka. Jadi ekspresi Shin-sang juga ekspresi so desu ka karena menyatakan telah mengerti, dan ini adalah informasi baru juga bagi Shin-sang. Kita dengar bersama-sama satu kali lagi. お仕事は何ですか？エンジニアです。そうですか。私もエンジニアです。そうですか。Jadi so desu ka itu bisa diartikan kalau bahasa Indonesia, oh begitu, gitu ya. Untuk latihan yang terakhir, minasang bisa sambil ikutin audio ini, kita berlatih shadowing sambil mengikuti kalimat di sini. お仕事は何ですか？エンジニアです。そうですか。私もエンジニアです。そうですか。 Oke, karena minasang sudah latihan shadowing juga, di sini saya minta minasang bisa rekam dan kirim kepada kami hasil shadowing minasang. Sebenarnya di sini minasang bisa ganti juga engineering misalnya dengan kata lain yang minasang suka, tapi disesuaikan dengan pola kalimatnya. Bumpo, tata bahasa, kita akan belajar partikel mo. Mo. Untuk struktur yang pertama, watashi mo nani-nani desu. Penggunaan mo sendiri, mo digunakan apabila menyatakan predikatnya dianggap sama dengan predikat sebelumnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, minasang bisa mengartikan juga. Watashi mo, saya juga, nani-nani desu. Saya juga, seperti ini contoh, watashi mo gakusei desu. Saya juga gakusei, murid. Watashi mo Indonesia jin desu. Saya juga orang Indonesia. Paham ya? Untuk yang kedua, penggunaan skill. Watashi wa nani-nani mo dekimasu. Mo dekimasu. Ini skill minasang bisa ditulis di belakang mo. Saya juga bisa titik-titik. Itu kalau di Indonesia kan. Watashi wa, subjeknya adalah saya. Mau difokuskan saya juga, bahwa saya juga titik-titik. Saya juga bisa titik-titik. Watashi wa eigo mo dekimasu. Saya juga bisa bahasa Inggris. Kurang lebih seperti itu ya minasang. Jadi mo bisa diartikan juga. Untuk strukturnya sendiri, kalau di sini di Marugoto
dia penggunaannya watashi mo. Di sini kata benda des. Watashi wa noun, bahasa bisa bahasa A, B, C, itu juga skill ya. Mo dekimas artinya bisa, dapat. Sampai sini minasang ngerti ya. Jadi mo bisa diartikan nani juga. Saya juga bisa, kalau misalnya ingin bilang skill minasang, saya juga bisa menggunakan pola kalimat nani mo dekimas. Oke, minasang bisa kerjakan ini. Nihongo ni shite kudasai. Yang pertama, ini minasang bisa artikan ke dalam bahasa Jepang dengan menggunakan pola kalimat nomor 1 atau nomor 2. Jing adalah seorang mahasiswa. Saya juga mahasiswa. Saya bisa bahasa China, bahasa Perancis juga bisa. San, 聞いてチェックしましょう。聞いてチェックしますよ。括弧にひらがなはもを書いてください。ひらがなはもを書いてください。書いてください。Tulislah hiragana wa atau mo dalam kotak di bawah ini. Contoh nomor 1 ya. 1、ヤンさんはエンジニアですか？いいえ、私はエンジニアじゃないです。そうですか。ヤンさんはエンジニアですか？いいえ、私、tadi dia bilangnya waエンジニアじゃないです。そうですか。Jadi di sini minasang tulis wa di dalam buku minasang. Untuk latihan nomor 2, 3, dan 4 juga sama. Bisa diikutin percakapannya dan isi kotak dengan wa atau mo. 2、お仕事は何ですか？私は公務員です。そうですか。私も公務員です。Sekali lagi. 2、お仕事は何ですか？私は公務員です。そうですか。私も公務員です。Latihan nomor 3. 3、ヤギさんはフランス語ができますか？はい、少しできます。アラビア語もできます。そうですか。すごいですね。Sekali lagi. 3、ヤギさんはフランス語ができますか？はい、少しできます。アラビア語もできます。そうですか。すごいですね。Untuk latihan yang keempat. 4、キムさんは何語ができますか？英語ができます。中国語は？中国語はできません。Sekali lagi. 4、キムさんは何語ができますか？英語ができます。中国語は？中国語はできません。5、読解。2人の言葉。 Go dokai. Dokai artinya adalah membaca. Yonde kotaimashou. Futari wa nani go de hanashimasu ka? Bacalah dan jawablah. Ini mereka berdua. Nani go de hanashimasu ka? Bisa berbicara dengan bahasa apa saja. Di sini ada cerita pendek antara dua orang ini. Dua orang ini sepertinya pasangan beda negara. Jadi nanti di sini minasang jawab
Untuk nomor 1, setelah membaca di sini, minasang bisa menjawab bahasa apa yang dikuasai oleh perempuan ini adalah Aisang dan Aransang. Masing-masing menguasai bahasa apa saja, minasang bisa tulis di buku minasang. Di sini ada pilihannya 3, yaitu Nihongo, Furansugo, dan Eigo. Dan pertanyaan kedua, dengan bahasa apakah mereka berdua berbicara? Pilihlah 2 bahasa. Pilihannya di sini ada 3, Nihongo, Furansugo, dan Eigo. Sebelum minasang baca, di sini ada audionya juga, minasang bisa sambil mendengar sambil membaca dan jawab pertanyaan 1 dan 2. 愛さんは日本人です。日本語ができます。英語もできます。フランス語はできません。アランさんはフランス人です。英語とフランス語ができます。日本語も少しできます。Oke, menurut bacaan tersebut, minasang bisa menjawab pertanyaan 1 dan 2. Untuk latihan selanjutnya adalah sakubung. Sakubung atau mengarang. Roku sakubung. 1. Bung o kakimashou. Bung o kakimashou. Tulislah kalimat. Bung ini kalimat ya. Kalau sakubung sendiri adalah mengarang atau karangan. Di sini ada karangan tentang jiko shokai. Jiko shokai. Jiko shokai itu artinya mengenalkan diri. Kita baca bersama. Watashi wa Noda desu. Nihonjin desu. Kaishain desu. Eigo ga dekimasu. Arabia go mo dekimasu. Dozo yoroshiku. Ini semua pola kalimat yang sudah kita pelajari. Sebagai informasi tambahan untuk saat minasang menuliskan karangan minasang, saya akan menjelaskan sedikit tentang simbol yang dipakai dalam kalimat bahasa Jepang. Untuk yang pertama, maru dituliskan di akhir kalimat menunjukkan kalimat selesai. Seperti di sini ada contohnya, watashi wa noda desu maru. Artinya kalimat ini selesai ya, sampai di sini. Untuk tanda koma sendiri dipakai juga dalam bahasa Jepang. Ini tugasnya untuk memberikan jeda di tengah arti kalimat. Contohnya di sini tidak ada, tapi saya sebutkan saja. Ja mata. Antara ja dan mata di tengahnya bisa dituliskan koma. Itu untuk memberikan jeda di tengah arti kalimat. Dan selanjutnya untuk simbol tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit, tapi ini saya bahas lagi. Pada akhir kalimat ada partikel ka yang menunjukkan kalimat tanya, sehingga tidak ditambahkan tanda tanya. Tetapi pada kalimat informal ya minasang, kalimat informal meskipun sudah ada ka, kadang-kadang ditambahkan tanda tanya. Jadi penggunaan tanda tanya itu biasanya digunakan untuk kalimat informal. Kalau kalimat formal tidak perlu menggunakan tanda tanya. Bila kalimat tanya tidak diakhiri dengan ka, akan lebih mudah dimengerti bila ditambahkan tanda tanya. Contohnya, tadi ada juga keluar, mungkin ada minasang yang sadar, misalnya dalam percakapan ditanyakan onamae wa, ini pertanyaan ya, supaya lebih mudah ditambahkan saja tanda tanya di belakangnya.
seperti bertanya juga oshigoto wa. Ini pertanyaan juga ya, tapi tidak ada ka di belakang ya. Jadi bisa ditambahkan tanda tanya supaya gampang dimengerti. Simbol ini bukanlah simbol yang pemakaiannya ditentukan dengan ketat, tetapi pemakaiannya tergantung dari apa yang disukai penulis. Jadi sebenarnya ini tidak ditentukan dengan ketat, tapi tergantung penulis mau menggunakan atau tidak. Selanjutnya untuk tanda seru. Simbol ini bukanlah simbol yang pemakaiannya ditentukan dengan ketat, tetapi jarang dipakai dalam kalimat formal. Jadi tanda seru biasanya dipakai misalnya chatting atau line, balas WhatsApp, itu bisa saja menggunakan tanda seru. Tapi kalau untuk penulisan email formal itu biasanya jarang menggunakan tanda seru. Oke, di sini saya minta minasang mengerjakan latihan nomor 2 ini. Anata no jiko shoukai o kakimashou. Tulislah perkenalan mengenai diri minasang dengan menggunakan bunpo atau tata bahasa yang sudah kita pelajari. Oke, pada latihan nomor 7 di sini kita akan ngecek apakah minasang sudah paham atau belum untuk pola kalimat yang sudah kita pelajari. Nana, kakko ni tadashi koto irete kudasai. Dalam kotak ini isilah dengan kata yang benar, kata atau partikel yang benar. Untuk yang pertama, ini ada percakapan antara A dan B. Oshigoto nani nani nan desu ka? Oshigoto nani nani nan desu ka? Dijawabnya, watashi nani nani gakusei desu. Watashi nani nani gakusei desu. Nomor 2, Kimu-san nani nani Chugokujin janai desu. Kankokujin desu. Kimu-san nani nani Chugokujin janai desu. Kankokujin desu. Lanjut ke nomor 3. Ai-san wa Nihongo ga dekimasu. Eigo nani nani dekimasu. Ai-san wa Nihongo ga dekimasu. Eigo nani nani dekimasu. Lanjut ke nomor 4. Sato-san wa engineer desu. Shin-san nani nani engineer desu. Sato-san wa engineer desu. Shin-san nani nani engineer desu. Pertanyaan keempat, ada percakapan antara A dan B. Wan-san wa sensei desu ka? Iie, nani nani. Wan-san wa sensei desu ka? Iie, nani nani. Lanjut ke nomor 6. Watashi wa chugoku ga nani nani. Watashi wa chugoku ga nani nani. Nomor 7, ada percakapan antara A dan B. Noda-san wa taigo ga dekimasu ka? Dijawabnya, hai sukoshi nani nani. Sekali lagi, Noda-san wa taigo ga dekimasu ka? Hai sukoshi nani nani. Renshu ke-8. Hachi. Tadashi junban o erabimashou. Tadashi junban o erabimashou. Erabimashou, pilihlah. Junban, urutan. Tadashi, yang benar. Pilihlah urutan yang benar. Tadashi junban o erabimashou. Untuk latihan yang pertama, di sini urutan dari kalimatnya berantakan, jadi minasang bisa mengurutkan mana yang benarnya. Watashi wa eigo dekimasu ga. Urutan yang benarnya yang mana, minasang bisa tulis di buku minasang. Untuk yang kedua juga sama. Nan ka oshigoto desu wa.
yang benarnya seperti apa, minasang bisa tulis di buku minasang. Untuk yang ketiga, Kimu-san wa sensei desu. Kimu-san wa sensei desu. Di bawahnya ini urutannya tidak benar. Shin-san, desu, mo, sensei. Urutan yang benarnya seperti apa, minasang tulis di buku minasang. Sekarang kita masuk ke pelajaran 4. Pelajaran 4 ini Kazoku wa sangnin desu. Kazoku wa sangnin desu. Anggota keluarga saya 3 orang. Anggota keluarga saya 3 orang. Kazoku wa sangnin desu. Untuk pelajaran 4, Kazoku wa sangnin desu. Anggota keluarga saya 3 orang. Kalimat dasar yang akan kita pelajari ada 3 juga di sini. Yang nomor 6, Kazoku wa chichi to haha to watashi desu. Kazoku wa chichi to haha to watashi desu. Yang nomor 7, ane wa Osaka ni sundemasu. Ane wa Osaka ni sundemasu. Dan pola kalimat yang terakhir, ani no kodomo wa 4 歳です。ani no kodomo wa 4 歳です。Kita langsung ke pembahasan dan latihan soal. Sebelum belajar, kita pahami dulu apa sih target kita dalam pembelajaran di pelajaran 4 ini. Yang pertama, apa yang Anda ceritakan mengenai keluarga Anda dengan orang yang baru pertama kali bertemu. Jadi, orang yang baru pertama kali bertemu, biasanya Anda menceritakan apa tentang keluarga Anda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemahaman yang kedua yang menjadi target kita adalah apa yang Anda ceritakan sambil melihat foto keluarga. Jadi sambil melihat foto keluarga, nanti minasang bisa bercerita tentang keluarga minasang. Ini adalah target kita. Oke, minasang, sekarang kita masuk ke pembahasan keluarga. Kalau dalam bahasa Jepang, watashi no kazoku dengan keluarga dari orang lain itu akan berbeda cara pengucapannya. Contohnya seperti ini. Watashi no kazoku, keluarga saya. Di sini saya ya, minasang, untuk menyebutkan kakak perempuan, ane, kakak laki-laki, ani. Untuk menyebutkan adik laki-laki, ototo, adik perempuan, imoto. Itu untuk saya ya. Apabila saya adalah laki-laki, maka saya akan menyebutkan istri saya Tsuma. Tsuma. Dan apabila saya perempuan, saya akan menyebut suami saya Otto. Otto. Nah, nanti saya akan menyebut ibu dan ayah saya juga dengan panggilan, kalau untuk ibu, haha. Haha. Dan ayah, cici. Cici. Untuk nenek saya akan menyebutkan sobo. Sobo. Dan kakek, sofu. Sofu. Kakek saya ya. Dan nanti ketika saya memiliki anak, saya akan menyebut anak perempuan saya musume. Musume. Dan anak laki-laki saya adalah musuko. Musuko. Nah, ini kalau misalnya diklasifikasikan, kakek atau nenek itu disebut bersama-sama disebut sofubo. Sofubo. Untuk orang tua sendiri disebut ryoshin. Ryoshin. Dan untuk keluarga sendiri disebut kyodai. Kyodai. Untuk suami istri menyebutkan diri sendiri fufu. Fufu.
Dan untuk anak-anak sendiri bisa disebut kodomo. Kodomo. Nah, kalau di Jepang itu menyebutkan keluarga kita sendiri dengan menyebutkan keluarga orang lain itu akan berbeda. Misalnya di sini ada keluarganya Tanaka-san. Tanaka-san no kazoku. Tanaka-san no kazoku. Kita manggil Tanaka-san itu sebutannya menggunakan sang ya. Kemarin kita udah belajar untuk penggunaan sang sendiri. Penggunaan sang di belakang marga atau nama lawan bicara orang pihak ketiga karena sang menunjukkan kesopanan. Tidak dipakai untuk marga atau nama si pembicara sendiri. Jadi kita tidak menyebut diri kita sendiri sang. Sebagai gantinya sang, untuk anak kecil dengan rasa akrab bisa dipakai chang. Kita udah belajar, ketika memanggil lawan bicara, jika telah mengenal namanya, maka anata tidak dipakai lagi, tapi kita bisa memanggil nama marga atau namanya yang dibubuhi dengan sang. Nah, bisa diperhatikan kalau di Jepang sendiri kita memanggil anata itu kurang sopan sebenarnya. Jadi anata digunakan terhadap orang yang berhubungan sangat dekat, misalnya suami, istri, pacar, dan lain-lain bisa menggunakan anata. Perlu berhati-hati bahwa jika penggunaannya kepada lawan bicara yang hubungannya tidak dekat, maka akan memberi kesan yang kurang sopan. Jadi minasang benar-benar hati-hati jika menggunakan panggilan anata. Paling baik minasang menggunakan nama keluarganya dibubuhi dengan sang. Kalau bingung bisa tanya. Untuk memanggil keluarga Tanaka-san, apabila Tanaka-san ini adalah laki-laki, maka dia akan memiliki istri. Yang istrinya akan kita panggil okusang. Okusang. Apabila Tanaka-san ini adalah perempuan, maka suaminya kita panggil gosujing. Gosujing. Untuk panggilan dari anak-anak Tanaka-san, apabila anaknya perempuan, kita bisa panggil musume-san. Sama ya dengan yang tadi anak perempuan saya, musume, tapi tinggal ditambahkan sang. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan anak perempuan orang lain, tambahkan sang, musume-sang. Untuk anak laki-laki bisa disebut dengan musuko-sang. Musuko-sang. Tadi ini juga sama, anak laki-laki kita sebut dengan musuko, tapi anak laki-laki orang lain ditambahkan sang, musuko-sang. Musuko-sang. Anak-anak digabungkan okosang. Okosang. Kalau tadi menyebutkan anak kita sendiri adalah kodomo, tapi apabila kita menyebutkan anak orang lain adalah okosang. Nah, untuk pasangan suami istri juga, apabila menyebutkan suami istri sendiri, fufu, dan menyebutkan suami istri orang lain, gofufu. Gofufu. Jadi sebenarnya di dalam bahasa Jepang itu, dengan kita menambahkan o atau go di depannya, itu sama dengan kita menghormati, jadi lebih sopan. Jadi kalau tadi fufu saja untuk diri sendiri ditambahin go, itu lebih sopan. Untuk lawan bicara gofufu. Gofufu. Nah, untuk Tanaka-san sendiri kita kembali lagi, Tanaka-san punya adik laki-laki, adik perempuan, kakak laki-laki, dan kakak perempuan. Itu sama juga, misalnya adik perempuannya penyebutannya sama dengan adik perempuan kita sendiri, tinggal ditambahkan sang, imoto-sang. Imoto-sang. Untuk adik laki-laki sama juga pengucapannya dengan adik laki-laki kita sendiri, ototo, tinggal ditambahkan sang, ototo-sang. Ototo-sang. Untuk one-sang, kalau kakak sendiri sebutnya tadi ane. Ane. Tapi untuk orang lain one-sang. E-nya panjang ya minasang. One-sang.
One-san. E-nya panjang. Jadi o, ne, e, sang. One-san. Dan untuk kakak laki-laki dari Tanaka-san kita bisa sebut Oni-san. Oni-san. Ini juga i-nya panjang. Oni-san. Dan untuk saudara bisa disebut gokyodai. Gokyodai. Sopan ya, pakai go di depan. Dan untuk orang tua dari Tanaka-san atau lawan bicara kita bisa disebut Oka-san. Untuk ibu, Oka-san. Dan untuk ayah, Oto-san. Oto-san. Dan bersama-sama bisa disebut Goryoshin. Goryoshin. Sopan ya, ditambahin go di depan. Nah, untuk kakek dan nenek orang lain kita bisa sebut dengan Oba-san. A-nya panjang ya minasang. Oba-san. Oba-san. Oji-san. Oji-san. I-nya juga di sini panjang. Jadi ini untuk panggilan keluarga kita harus memusisikan menyebut keluarga kita atau keluarga orang lain.第4課、家族は3人です。1、文字と言葉。1、聞いてチェックしましょう。聞いてチェックしましょう。Dengarlah dan dicek kembali. Di sini ada bagan watashi no kazoku. Watashi no kazoku. Kochira watashi. Cici, ani, ane. Ada yang kosong, nanti minasang isi sesuai dengan audio. Di sini ada kotoba haha, oni-san, imoto, otou-san, otouto, one-san, oku-san, otto. Di-review lagi ya kotoba yang sudah minasang pelajari. Kita latihan dari nomor 1 di sini. 1、母。Dibilangnya haha ya. Watashi no haha. Jawabannya adalah A, maka di buku minasang bisa ditulis A. Lanjut ke nomor 2 dan nomor 3. 2、弟。3、妹。Sekali lagi. 2、弟。3、妹。Oke, di sini ada keluarga Suzuki Marisang no Kazoku. Suzuki Marisang no Kazoku. Di sini ada keluarga dari Marisang. Kita isi lagi yang nomor 4, 5, 6. Di sini yang sudah keisi adalah Okasang, Marisang no Okasang, Marisang no Ototo-san, dan Marisang no Imoto-san. Kita dengar audio berikut. 4、お父さん。5、お兄さん。6、お姉さん。 Sekali lagi. 4、お父さん。5、お兄さん。6、お姉さん。 Itu untuk keluarga Marisang. Lanjut ke soal berikut. Selanjutnya
Selanjutnya di sini ada Tsuma, Kodomo, dan nomor 7 adalah 7夫7夫 yang nomor 7 tadi penyebutan untuk keluarga kita sendiri. Bagaimana kalau penyebutan untuk keluarga orang lain? Di sini ada Gosujing dan Okosang. Untuk yang nomor 8 8奥さん8奥さん 2聞いてチェックしましょう Kita cek shimashou, dengarkan dan cek kembali. Di sini nanti ada pertanyaan kasoku wa nanin desu ka? Kasoku wa nanin desu ka? Keluarganya ada berapa orang? Untuk contoh di nomor 1 nanti kita lihat bareng-bareng. Sebelumnya kita baca dulu. Hitori, futari, sannin, yonin, gonin, rokunin. Contoh nomor 1. 1私の家族は3人です Watashi no kazoku wa sannin desu. Sannin artinya 3 orang. 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah C. Minasang bisa tulis jawaban yang benar di buku Minasang. Untuk nomor 1 adalah C. Mari kita dengar untuk nomor 2, 3, dan 4. 2私の家族は4人です。3うちの家族は5人です。4うちの家族は2人です。 Sekali lagi. 2私の家族は4人です。3うちの家族は5人です。4うちの家族は2人です。 Latihan berikutnya, erabimashou. Pilihlah dono hito desu ka, orang yang mana? Pada gambar di sini ada A sampai F. Nanti dicocokin dengan nomor 1 sampai 4 di sini. Kita baca bersama-sama. Otoko no hito, onna no hito, otoko no ko, onna no ko. Otoko no hito, pria, dan onna no hito, wanita, dipakai untuk orang dewasa. Sedangkan otoko no ko, anak laki-laki, dan onna no ko, anak perempuan, dipakai untuk anak-anak. Ketika Minasang membicarakan seseorang yang tidak Minasang ketahui namanya, menyebut ano otoko, pria itu, dan ano onna, wanita itu adalah tidak sopan. Jadi Minasang pakailah ano otoko noko, anak laki-laki itu, atau ano otoko no hito, bapak itu, dan ano onna no ko, anak perempuan itu, atau ano onna no hito, ibu atau nona itu. Jadi dicatat kembali untuk penggunaan ano otoko, ano onna, pria itu, wanita itu adalah tidak sopan. Jadi penggunaan yang sopan itu lebih baik Minasang pakai di antara 4 ini. Minasang bisa cocokkan dengan gambar di sebelah ya. A, B, C, sampai F. (2) 会話と文法 1. 聞きましょう Ni kaiwa to bumpo. Kita masuk lagi ke percakapan dan tata bahasa. Kikimashou. Minasang bisa dengar audio berikut yang skripnya ada di bawah sini. 私の家族は
3人です。父と母と私です。私たちは大阪に住んでいます。Watashi no kasuku wa 3人です。Keluarga saya 3 orang. Cici to haha to watashi desu. Karena saya menjelaskan, jadi saya bilang ayah saya dan ibu saya dan saya sendiri. Jadi 3 ya. Watashi tachi wa Osaka ni sundemasu. Kami tinggal di Osaka. Jadi ini watashi dan ini watashi tachi. Sekali lagi, minasan bisa mendengarkan. 私の家族は3人です。父と母と私です。私たちは大阪に住んでいます。Oke, yang terakhir, minasan bisa ikut shadowing. Pengucapannya sesuai dengan kaiwa atau percakapan yang akan aku putar audionya. 私の家族は3人です。父と母と私です。私たちは大阪に住んでいます。Karena minasan udah latihan shadowing juga, seperti biasa, rekamlah dan kirimkan kepada kami. Di sini minasan bisa mengganti juga dengan kasukunya minasan. Apabila minasan mau ikut seperti ini, juga tidak masalah. Kita masuk ke bumpo. Bumpo di sini. Nani-nani to, nani-nani. Nani-naninya di sini strukturnya seperti ini. Noun pertama, to, noun kedua, kata benda pertama dan kata benda kedua. Di tengah-tengahnya dibubuhi dengan to. Kata benda ini berfungsi untuk menyambungkan kata benda secara setaraf. Kata benda dan kata benda disambungkan dengan to. Contohnya, rei, kasuku wa chichi to haha to watashi desu. Keluarga saya, kazoku wa, kazoku keluarga, terdiri dari chichi to ayah, haha to watashi desu. Ayah, ibu, dan saya. Jadi, to di sini berfungsi untuk menyambungkan kata benda yang setaraf. Bisa juga diartikan dan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kasoku wa chichi to haha to watashi desu. Keluarga saya terdiri dari ibu, ayah, ibu, dan saya. Oke, minasan di sini untuk penggunaan to gampang banget. Itu fungsinya untuk menggabungkan kata benda. Di sini minasan bisa menerjemahkan dua kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Jepang. Anggota keluarga saya 2 orang, istri saya dan saya sendiri. Anggota keluarga saya 4 orang, suami saya dan saya sendiri, kemudian 2 orang anak. Ni, 聞いてチェックしましょう。聞いてチェックしましょう. Dengarkan dan dicek. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 4. 1 から4の家族の写真を見て言葉を選びましょう. Sambil melihat foto di sini, minasan juga cocokkan dengan kotoba yang di atas ini. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Tsuma, otto, kodomo, ani, ane. Contohnya seperti nomor 1. 1、
うちの家族は2人です。妻と私です。Uchi no kazoku wa 2人です。Tsuma to watashi desu. Jadi disebutkan keluarganya dia ada 2 dan siapa saja di keluarganya dia disebutkan tadi Tsuma yang A. Jadi jawabannya di sini A ya. Tsuma to watashi desu. Jadi minasang bisa ngecek apa yang diucapkan oleh audio. Nomor 2 sampai nomor 4 silakan mendengarkan audio dan pilih jawaban yang benar. 2、私の家族は4人です。夫と私と子供2人です。3、うちの家族は5人です。父と母と姉と私と弟です。4、私の家族は6人です。父と母と妻と子供2人と私です。Oke, kita dengar sekali lagi. 2、私の家族は4人です。夫と私と子供2人です。3、うちの家族は5人です。父と母と姉と私と弟です。4、私の家族は6人です。父と母と妻と子供2人と私です。Oke, kita langsung ke latihan berikutnya. Untuk bumpo atau tata bahasa berikutnya, di sini kita akan belajar untuk menerangkan ketika menyatakan tempat tinggal. Tempat tinggal, nani nani wa nani nani ni sundemasu. Nani nani wa nani nani ni sundemasu. Kalimat tanyanya, nani nani wa doko ni sundemasu ka? Nani nani wa doko ni sundemasu ka? Struktur kalimatnya seperti yang di bawah ini. Jadi di sini di depan wa, minasang bisa menuliskan orang, kata tunjuk orang seperti ane, ani, one-sang, oni-sang, ototo-sang, dan lain-lain. Wa, tempat tinggal, nama tempat di sini. Misalnya seperti ini, ane wa Osaka ni sundemasu. Osaka, Osaka ni sundemasu bisa diganti juga menjadi Osaka, Tokyo, Jakarta, Bandung ni sundemasu. Dan apabila ingin bertanya doko ni sundemasu ka, doko ni sundemasu ka, paham ya minasang untuk penggunaan nani nani wa nani nani ni sundemasu. Oke minasang, saya minta untuk menerjemahkan 2 kalimat ini ke dalam bahasa Jepang. Nihongo ni yakushite kudasai. Kakak laki-laki saya tinggal di Hokkaido. Dan yang kedua, percakapan di mana Anda tinggal. Minasang bertanya di mana Anda tinggal, dan akan dijawab saya tinggal di Tokyo. 3、聞きましょう。 3. Kikimashou. Dengarkanlah. 1 から5の家族はどこに住んでいますか？ 1 から5の家族はどこに住んでいますか? Di sini ada pilihannya A sampai E. Kita baca bersama. A. Osaka, Tokyo, Hokkaido, Hiroshima, Okinawa. Jadi dalam percakapan nanti di audio, minasang dengar dan jawab mana yang benar, mereka tinggal di mana. Contohnya nomor 1. 1、どこに住んでいますか？私たちは大阪に住んでいます。あ、大阪ですか。どこに住んでますか？私たちは大阪に住んでます。あ、大阪ですか。Jadi mereka tinggalnya di Osaka ya. A
di buku Minasang untuk nomor 1 jawabannya A, jadi Minasang bisa tulis A. Untuk nomor 2 sampai nomor 5 bisa didengarkan audio berikut. 2、どこに住んでいますか？東京です。私たちは東京に住んでいます。3、どこに住んでますか？私たち広島に住んでます。ああ、広島。4、どこに住んでますか？あ、沖縄です。私たちは沖縄に住んでます。5、どこに住んでますか？私たち北海道に住んでます。へえ、北海道ですか。Oke, selanjutnya Minasang di sini kasih tahu ke kami ada berapa keluarga Minasang, kasoku wa nanin desu ka? Ada siapa aja? Daregaimasu ka? Dan doko ni sundaimasu ka? Tinggal di mana? 3、会話と文法。1、聞きましょう。 Kita masuk lagi, kaiwa to bumpo. Kaiwa adalah percakapan, bumpo pola kalimat. Sebelumnya kita dengarkan dulu. Di sini ada Suzuki-sang dan Kimu-sang sedang melihat foto ya. Di bawah ada skripnya, Minasang bisa sambil ikutin. この男の子は誰ですか？兄の子供です。かわいいですね。何歳ですか4歳です。 Ini adalah percakapan antara Kimu-sang dan Suzuki-sang. Kimu-sang pertama bertanya kepada Suzuki-sang, Kono otoko no ko wa dare desu ka? Otoko no ko menunjukkan anak laki-laki. Kono ini, dare desu ka? Siapa? Siapa anak laki-laki ini? Kimu-sang bertanya kepada Suzuki-sang, dan Suzuki-sang menjawab, Ani no kodomo desu. Ani berarti kakak laki-laki dari Suzuki-sang. Ani no kodomo desu, anak dari kakak laki-laki saya. Dan dibalas lagi dengan Kimu-sang, kawaii desu ne. Kawaii desu ne. Kawaii itu lucu ya. Nah, di sini ada keluar kata ne, partikel ne di belakang desu ne. Nah, kata ne ini adalah kata bantu ne yang dibubuhkan di akhir kalimat biasanya dan digunakan ketika mengharapkan persetujuan dari lawan bicara, menegaskan atau menekankan. Lucu ya, lucu ya. Kawaii desu ne. Penggunaan ne paham ya Minasang? Selanjutnya Kimu-sang bertanya, Nansai desu ka? Nansai desu ka? Berapa umurnya? Biasanya kalau dalam bahasa Jepang ditanya untuk anak-anak itu nansai desu ka, tapi untuk orang dewasa biasanya ditanyakan dengan bertanya oikutsu desu ka? Oikutsu desu ka? Tapi di sini karena menanyakan anak kecil, maka yang dipergunakan oleh Kimu-sang adalah nansai desu ka? Umurnya berapa? Dan dijawab oleh Suzuki-sang, yonsai desu. Yonsai desu. Kita dengar sekali lagi ya, Minasang. この男の子は誰ですか？兄の子供です。かわいいですね。何歳ですか4歳です。 Audio terakhir ini Minasang bisa ikut shadowing, sama-sama mengucapkan apa yang diucapkan oleh Kimu-sang dan Suzuki-sang. この男の子は誰ですか？
兄の子供です。かわいいですね。何歳ですか？ 4歳です。 Karena Minasang udah latihan shadowing, maka di sini kita minta lagi Minasang untuk merekam suara Minasang dan kirimkan kepada kami sesuai dengan percakapan ini. Di sini kita masuk ke bumpo atau pola kalimat. Nah, pola kalimat yang akan kita pelajari di sini adalah no. Nani nani no, nani nani. Nani nani no, nani nani. No di sini berfungsi untuk menyambungkan beberapa kata benda dan menyatakan hubungan kepemilikan dan afiliasi. Hubungan kepemilikan, contohnya seperti nomor 1 di sini, ane no kodomo wa nisai desu. Ane no kodomo wa nisai desu. Jadi ini kepemilikan dari ane. Ane yang memiliki anak. Ane no kodomo wa nisai desu. Anaknya, atau Minasang bisa terjemahkan nya. Anaknya kakak perempuan saya 2 tahun. Strukturnya ini ya. Jadi kata benda pertama yang memiliki kata benda kedua. Kata benda pertama memiliki kata benda kedua. Kalau dalam bahasa Indonesia, Minasang bisa menerjemahkan anaknya kakak perempuan. Oke, di sini Minasang bisa latihan dengan Nihongo ni yakushite kudasai. Ichi kara sang. Anggota keluarga saya 4 orang. Anggota keluarga saya 4 orang. Yang kedua, anak kakak laki-laki saya berumur 3 tahun. Anak kakak laki-laki saya berumur 3 tahun. Selanjutnya, siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Suami kakak perempuan saya. Suami kakak perempuan saya. Ni, kikimashou. Kikimashou, dengarkanlah. Nah, di sini nanti akan ada percakapan 2 orang yang menjelaskan tentang foto yang ada di sini, kedua foto ini. Jadi, dalam informasi dalam percakapan kedua orang tersebut akan ada, dia akan menyebutkan siapa yang di dalam foto itu, dare dan nansai, berapa umurnya, nansai. Contohnya seperti ini. 1、この男の子は誰ですか？兄の子供です。かわいいですね。何歳ですか4歳です。 Jadi informasi dare nanti Minasang bisa pilih dari kata-kata yang ada di atas ini, dan nansai juga ada di kata-kata yang ada di atas ini. Kita cek bersama dulu. Ani no kodomo. Ani no kodomo. Haha. Ani. Ane. 4 歳 33 歳 57 歳 2 歳 29 歳. Jadi tadi dia bilang Ani no kodomo. Ani no kodomo 4 歳desu. Umurnya 4 tahun. Kawaii desu ne. Jadi untuk yang nomor 1A, Minasang bisa tulis di buku Minasang. Jawabannya adalah B dan 4 歳. Selanjutnya untuk orang yang B sampai E bisa sambil mendengarkan audio berikut. 2、じゃあ、この男の人はお兄さんですか？はい、そうです。兄です。おいくつですか33歳です。 Sekali lagi. 2、じゃあ、この男の人はお兄さんですかはい、そうです。兄です。おいくつですか33歳です。 Kita
lanjut ke nomor 3. 3、この女の人は誰ですか？母です。お若いですね。おいくつですか？母は57歳です。Sekali lagi. 3、この女の人は誰ですか？母です。お若いですね。おいくつですか？母は57歳です。Lanjut ke nomor 4. D. 4、この女の子は誰ですか？姉の子供です。かわいいですね。何歳ですか2歳です。Sekali lagi. 4、この女の子は誰ですか？姉の子供です。かわいいですね。何歳ですか2歳です。Dan nomor yang terakhir untuk 5E. 5、じゃあこの女の人はお姉さんですか？はい、姉です。おいくつですか29歳です。Sekali lagi. 5、じゃあこの女の人はお姉さんですか？はい、姉です。おいくつですか29歳です。4、読解。私の家族。Dokai. Dokai artinya membaca. Watashi no kazoku, keluarga saya. Di sini nanti akan ada orang bercerita tentang kazokunya dia, tentang keluarganya dia. Di sini minasang sama-sama yonde kotaemasho, sama-sama membaca dan menjawab. Sebelumnya kita lihat dulu gambar di sini. Ini gambarnya di bawah sini ya. Kalau di bawah sini letaknya berarti Okinawa. Kalau yang B di sini, ini Hiroshima. Yang ini D, ini ikonnya Tokyo, Tokyo Tower. Jadi ini Tokyo. Dan Hokkaido. Hokkaido itu terkenal dengan pertaniannya. Langsung aja ke yang pertama, A. A、私の家族は4人です。妻と母と私と子供です。私たちは東京に住んでいます。Dibilangnya watashi wa Tokyo ni sundaimasu. Jadi cocoknya dengan gambar yang D. Jadi minasang bisa tulis untuk A, jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor berikutnya. B、私の家族は4人です。夫と私と子供2人です。私たちは沖縄に住んでいます。C、私の家族は4人です。父と私と妹2人です。私たちは北海道に住んでいます。D、私の家族は4人です。父と母と兄と私です。私たちは広島に住んでいます。Oke, itu untuk latihan membaca dokai dan minasang sudah tahu jawabannya. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Untuk latihan yang terakhir, di sini sakubung lagi atau mengarang. Jadi di sini watashi no kazoku kaite kudasai. Tulislah tentang keluarga saya. Watashi no kazoku. Contohnya seperti ini ya, minasang. Watashi no kazoku wa 3人です。私の家族は3人です。父と母と私です。父と母と私です。
Watashi wa Osaka ni sundemasu. Watashi wa Osaka ni sundemasu. Jadi minasang tugasnya adalah menulis kazoku minasang. Contohnya seperti ini, kalau mau dikembangkan juga boleh. Jadi hasil dari sakubung yang minasang tulis bisa dikirimkan kepada kita dan bisa kita cek. Dan jawaban-jawaban dari soal-soal yang tadi minasang kerjakan nanti akan dikirim melalui email. Sampai di sini pembahasan Rikai topik 2.